Dulu banget ya ketika aku masih berusaha gaya hidup kudus, kan aku pernah dosa berat atau dosa pokok tuh ya. Kalau nggak dosa berat apa dosa pokok beda tuh artinya. Terus aku di dunia nyata, terus di alam bawah sadarku tuh, yang di alam rohnya tuh melihat para penyihir lagi pada terbang-terbang pakai sapu, yang perempuan dia mau ke tempat Halloween, terus dia bisik-bisik ke sesamanya gitu, sesama penyihir. Akunya nggak dengar gitu, kita ajak dia yuk ke pesta Halloween gitu, tapi dia cuman cengar-cengir aja, cuman bilang-bilang kayak gitu aja. Terus udah gitu dia cuman bilang satu kalimat, ketopong keselamatanmu koyak, ketopong keselamatannya koyak. Oh ternyata pas kemarin aku dosa berat apa, harusnya kan no single mortal sin, untuk perangkapan rohaninya bagus gitu levelnya. Terus aku berusaha bertobat dan menyesali dosa, doa tobat di buku puji syukur, terus mulai lagi dari awal perangkapan rohaninya supaya bisa masuk surga. Kalau ketopong keselamatannya koyak bisa membahayakan jiwanya, kalau nggak masuk api penyucian masuk neraka, apa kalau silihnya belum selesai kan. Ikat pinggang kebenaran, ternyata sehari-harinya berkata yang relatif baik, yang berusaha benar gitu, nggak terlalu menghujat atau ngomong kotor gitu. No negativity talk, no say inappropriate things, no toxic word. Terus udah gitu berkata yang benar, berpikir yang benar, berbuat yang benar. Kalau misalnya cita-cita jadi eksorsis atau mereka pernah melatih aku, sama sekali tidak pernah berpikir jorok. Ternyata manusia di dunia nyata kalau mau mengingini jodoh yang bukan pahala, yang bukan jatahnya jodohnya dia, walaupun sama-sama single, itu nggak boleh. Rasa ingin memiliki sebenarnya bukan pacar seriusnya gitu ya, itu udah bersinar di pikiran kan. Kalau untuk yang eksorsis yang benar-benar serius itu dia sama sekali nggak berpikir jorok berapa tahun gitu, berapa lama. Terus satu mereka begitu kalau ditekunin. Awal-awalnya aku memperlengkapi perlengkapan rohani, walaupun ketopong keselamatannya masih berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa dari penyucian, sambil-sambil mulai olahraga sedikit-sedikit, membangun hidup yang lebih teratur. Aku membuat renungan dan ku ketik di blogku sendiri. Terus aku mengajar les juga sehari-harinya, mengajar les bahasa Mandarin. Jadi berusaha itu ikat pinggang kebenaran sama ketopong keselamatan sama kasut kerelaan mewartakan Injil. Sebenarnya di kata-kata firman di Alkitab Deuterononika juga gak ada tertulis harus menghafal firman, tapi ditulisnya kan berbahagialah yang memelihara firman Tuhan. Kalau di misa kan berbahagialah yang tekun melaksanakannya, tekun melaksanakan sabda Tuhan maksudnya kan. Tapi sebenarnya manusia dunia nyata nggak bisa, misalnya belum bisa melaksanakan banyak sekali firman Tuhan untuk kehidupan sehari-harinya. Ya minimal dipikir-pikir, direnungkan, dimeditasiin, diolah lagi di pikiran, diresapi di hati gitu ya. Jadinya memelihara firman Tuhan. Sebenarnya sih yang tersiratnya bagusnya kalau untuk prajurit atau mereka yang baik, ada beberapa firman Tuhan yang dipercayakan untuk penangkapan rohani dihafal. Kasut kerelaan mewartakan Injil kan aku pikir-pikir waktu itu harus naik poin berapa level, harusnya supaya bagus di alam rohnya, di hadapan para malaikat itu harus poin berapa biar kakiku di alam rohnya nggak berasa cenat-cenit, nggak keserang ilmu gelap lagi. Waktu itu aku novena besar yang disertai misa, novena Santo Antonius Padua, udah hilang, udah reda, udah membaik. Terus sudah berapa lama agak muncul lagi gitu. Oh ternyata aku berdoa ke tim doa tuh bukan grup interdenominasi, atau lagi anak muda aja yang ngumpul-ngumpul. Sekarang udah berusaha sibuk masing-masing. Dulu pernah ada beberapa tahun ya kan aku ikut waktu itu, mohon perlengkapan rohani. Jadinya mohon kepada Tuhan, mohon perlengkapan rohani. Terus aku kan bingung, ya ini belum, itu waktu di awal-awal 2009, awal-awal aku terpanggil jadi mempelai 2015 di Lamar Santo Mekalnya yang kedua kali. Aku bingung, ini belum, itu belum gitu. Harusnya dimulai dari mana? Santo Mikael berkata di suara hatiku dimulai dari doa. Secara jelas sekali Santo Mikael bilang dimulai dari doa. Terus aku berusaha berdoa dengan sikap tubuh dan sikap hati yang berkenan pada Tuhan, dengan yang lebih baik lagi kan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi berusaha pakaian bebas tapi sopan walaupun di rumah dan di meja doa sendiri gitu.
Terus udah gitu juga kata Satu Mikaelnya, doanya bagusnya yang komitmen dan konsisten. Pada awalnya aku menyalin firman Tuhan, diapalin. Ada beberapa ayat utama, cuman dikit waktu awal-awal tuh. Tuhan Yesus menudungi kepalaku dari pertarungan senjata. Aku senantiasa memandang pada Tuhan Yesus di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, padanya hatiku percaya. Terus yang berikutnya ayatnya bukan lanjutannya, ayat kitab yang lain. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakiku. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaiku. Perlengkapan rohani Efesus 6. Ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan mewartakan Injil, disertai dengan doa dan permohonan.